Vega terus menghajar Rangga habis-habisan. Namun karena Rangga berubah menjadi angin, serangan Vega nggak berpengaruh kepada Rangga. Dan hasilnya Vega hanya melukai dirinya sendiri. Rangga bingung melihat kebutuhan Vega yang sangat-sangat di luar batas kewajaran. Kau bodoh, kupikir kau mempermainkanku dengan memukul-mukul nggak jelas. Tapi kelihatannya kau emang serius. Kalau begitu, aku juga akan serius. Setelah mengatakan itu, Rangga berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari hal itu, Rangga menciptakan angin hitam legam dan diarahkan ke Vega. Seketika, Vega pun terhempas oleh angin itu. Teknik yang diciptakan Rangga itu bernama Apocalypse Howling. Namun, setelah menerima serangan dari Rangga, anehnya, Vega masih bisa selamat. Vega pun terbangun. Sial, 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 ucap Vega emosi karena dirinya berhasil dipojokkan oleh seekor Rangga. Setelah itu, Vega melototi Rangga dan menarik napas dalam-dalam, lalu meludah. Cuy, bajingan. Pertempuran ini sangat melelahkan. Aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Namun jika kita bertemu lagi, aku akan membunuhmu anjing. Sampai jumpa, ucap Vega yang sangat gokil. Padahal nyatanya, dia cuma pengen kabur dengan gaya. Vega, yang arah-arah emang meresahkan saudara. Setelah mengucapkan kata perpisahan dengan Rangga, Vega terbang dan kabur meninggalkan Rangga. Sedangkan Rangga sengaja tidak mengejar Vega karena dia ngerasa hal itu nggak perlu. Bagi Rangga, percuma saja untuk mengejar jika kekuatan Rangga yang sekarang masih belum bisa mengimbangi kekuatan Vega. Tujuan Rangga datang membantu bukan untuk mengalahkan Vega, namun untuk mengulur waktu. Dan saat Vega mengundurkan diri, sama saja misi Rangga sudah bisa dibilang sukses. Sementara iblis bernama Misora yang sekaligus iblis bawaan Ren, dia tidak menyangka jika seekor anjing atau hewan peliharaan bisa sekuat itu. Dalam pandangan Misora, pertarungan tadi antara Rangga dan Vega, Misora sudah mengerti betapa kuatnya mereka yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh dirinya. Tiba-tiba, Misora teringat kembali oleh kata-kata tuannya yaitu Ren. Saat itu, Ren mengatakan, Misora, ada banyak makhluk yang sangat kuat di dunia ini, dan kau akan memahami semua itu saat kau mengetahui betapa kuatnya Rimuru. Dari perkataan Ren, Misora paham betapa kuatnya Rimuru, karena hewan peliharaannya saja sudah sekuat itu, apalagi pemiliknya. Itulah yang dipikirkan Misora. Sedangkan Maetel seketika kagum setelah melihat kehebatan Rangga. Maetel berniat, setelah pertarungan ini selesai, dia akan membeli anjing dan akan memberi nama Rangga. Di lain cerita, Ksatria Merah, Fran, dan Ksatria Kuning, Kizona, masih bertumbuk melawan Oria. Sebenarnya, Oria bisa dengan mudah menghabisi mereka berdua. Tapi sepertinya, Oria masih ingin menikmati pertumbukan dan adu mekanik ini. Bahkan Kizona dan Fran juga merasakan jika Oria sedang mempermainkan mereka dengan tidak membunuh mereka. Di sini keadaan Fran dan Kizona sudah seperti mainan saja, dan kondisi mereka berdua sudah terluka parah. Padahal pertarungan baru 10 menit dimulai. Mereka berdua berkata, memalukan sekali dipermainkan seperti ini. Namun kita tidak bisa apa-apa, karena kita terlalu lemah. Tapi aku yakin Leon sama pasti akan datang membantu kita. Di tengah keputusasaan itu, mereka berharap pada harapan yang sangat gak mungkin terjadi. Dan mood Oria tiba-tiba berubah. Oria ngerasa bosan. Oria ingin mengakhiri pertempuran yang sangat mudah baginya. Oria pun menghunuskan senjatanya dan akan membunuh mereka berdua. Dalam keadaan berada di ujung tanduk, Fran dan Kizona pasrah dan menerima kematiannya. Meskipun mereka ada penyesalan tidak dapat menyelesaikan misi dengan baik, di penghujung kematiannya saja, Kizona masih sempat-sempatnya mikir untuk bisa makan kue lapis legit asal Pontianak yang sangat mantap rasanya. Tapi tiba-tiba, ding ding ding, sontak Kizona dan Fran mengangkat kepalanya. Mereka kaget ada seorang wanita cantik ada di depannya menangis serangan Oria. Wanita itu adalah Kumara. Kumara berkata, kau dalam masalah ya? Mungkin tidak baik untuk ikut campur dalam pertarungan kalian. Tapi melihat keadaan kalian yang sudah seperti itu, aku tidak bisa tinggal diam. Jadi, bisakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Sontak Oria kaget, ada orang yang bisa menangis serangannya. Nani? Kenapa dia bisa menahannya? Ucap Oria yang tidak bisa menerima situasinya saat ini. Meskipun Oria menggunakan senjata dan armor tingkat mitos, Kumara berhasil mendesak Oria dan membuat Oria terpojok. Hentakan serangan ekor dari Kumara yang barusan membuat bagian tubuh Oria merasa sakit. Meskipun gak menimbulkan luka yang parah, Kumara melirik Oria. Kumara mengatakan, ya elah, kukira kau tuh kuat. Kalau begini, 8 monsterku gak akan aku keluarkan untuk melawanmu. Karena aku saja sudah cukup. Awalnya Kumara ini cuy ingin menguji seberapa kuat musuhnya dengan monster miliknya. Namun kini Kumara menyimpulkan jika kekuatan musuh terlalu lemah. Kumara yang dulunya kurang pengalaman bertarung, kini sudah menjadi suatu monster yang mengerikan. Hal itu berkat pertarungan Kumara sebelumnya melawan Frey dan Carrion. Dalam segi EP, Oria menang. EP Oria di atas 2 juta. Sedangkan Kumara di bawah 2 juta. Oria pun emosi dan mengatakan jika dia akan mulai serius menghadapi Kumara. Oria pun mulai mengambil kuda-kudanya
dan mengayunkan tombak Trisula miliknya. Dari tombaknya muncul cahaya ungu yang sangat pekat. Namun saat Oria mulai melancarkan serangannya, Kumara lagi-lagi dapat menangkis serangan Oria dengan ekornya. Melihat keanggunan Kumara dalam bertarung, Fran dan Kizuna kagum melihat pertarungan yang gak ngotak itu. Di sini, Kizuna dan Fran tidak mengetahui identitas asli Kumara. Mereka menduga jika Kumara adalah bawaan dari Rimuru. Di situ, Kumara membuat Oria emosi dengan cara meremehkannya. Kumara mengatakan jika kekuatan Oria yang diperoleh dari Michael masih lemah dan gak akan bisa mengalahkan Kumara yang sekarang. Sontak, Oria emosi dan seketika dengan barbarnya Oria langsung menyerang Kumara. Kebarbaran Oria membuat dirinya masuk dalam keadaan terpojok. Dengan mudahnya, Kumara mengibaskan tombak Oria. Lalu, Kumara menahan Oria dengan 4 ekornya. Namaku Kumara, ini hadiah untukmu. Setelah Kumara mengatakan itu, Kumara langsung membanting Oria dengan ekornya. Semua orang yang melihat pertarungan itu hanya terdiam. Di lain cerita, iblis bawaan Mizari yang bernama Gan dan kesatria biru bernama Oxian tidak ada apa-apanya di hadapan Arios dari pihak malaikat. Pedang tingkat mitos pemberian Oria membuat Arios masih pengen bermain-main dengan kedua musuh di depannya. Sebenarnya Arios juga bisa dengan mudah membunuh mereka berdua, tapi rasa haus ingin mencoba kekuatan barunya nggak bisa terbendung lagi. Sementara Oxian dan Gan juga tahu jika diri mereka sedang dipermainkan oleh Arios. Mereka nggak memiliki pilihan dan tetap tegak berdiri menghadapi Arios dengan putus asa. Namun tiba-tiba kesabaran Kan sudah di ambang batasnya dan kini dia sangat emosi. Aku akan membunuhmu dan tidak akan pernah memaafkanmu, ucapkan sambil menatap Arios. Melihat Kan yang emosi, entah mengapa Arios ingin menyudahi pertarungan ini. Arios pun mengambil dan menodongkan pistolnya ke arah Kan. Sementara pedangnya diarahkan ke Oxian. Di situ Oxian cuma bisa pasrah. Dalam hatinya dia meminta maaf kepada Leon karena tidak bisa menuntaskan misinya. Sedangkan Kan bersumpah meskipun dia mati, dia akan kembali lagi suatu saat nanti dan akan membalaskan dendamnya kepada Arios. Arios mulai tersenyum dan mulai menarik pelatuk pistolnya. Aku mulai darimu dulu Kan, ucap Arios. Namun sesaat sebelum Arios menembakkan, muncul seseorang dari bayangan dan orang tersebut mengayunkan pedangnya ke Arios. Sontak Arios kaget dengan kehadiran orang tersebut. Namun serangan orang itu masih bisa Arios tangkis. Orang yang tiba-tiba datang itu adalah Zoe. Di situ, Oxian sangat bahagia karena bala bantuan telah tiba. Zoe mengatakan, Minasan, jangan lengah, dia masih hidup. Di satu sisi, Arios batuk darah akibat serangan Zoe. Padahal, jelas-jelas tadi Zoe tepat mengincar jantung Arios. Namun gak lama, luka-luka di tubuh Arios udah sembuh sendiri. Arios dulunya adalah seorang manusia dari dunia lain sebelum menjadi Yoten atau roh surgawi. Meskipun sifatnya arogan, Arios memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat bagus. Makanya, dia tadi berhasil menghindari serangan Zoe. Sejak awal pertandingan, yang melawan Arios bukanlah tubuh utama Zoe, melainkan hanya klonnya saja. Sementara tubuh aslinya melihat pergerakan Arios untuk mencari celah saat Arios lengah. Pertarungan pun dimulai. Di situ, Zoe sengaja membuat seolah-olah dirinya terpojok. Namun itu hanyalah taktik dari Zoe agar Arios lengah. Hal itu tentu saja membuat Arios ngerasa jika dirinya sudah menang di atas angin. Hahaha. Sepertinya pertarungan ini sudah dipastikan siapa pemenangnya. Kalau begitu, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Dengan pedenya, Arios tertawa seolah dia sudah menang. Setelah itu, Arios langsung menyerang Zoe dengan jutsu terkuatnya. Dan jutsu itu hanya bisa dia gunakan sehari sekali. Jelas saja, serangan itu membuat tubuh klon Zoe lenyap. Di situ Arios bangga dan ngerasa udah menang karena telah membunuh Zoe. Di waktu itu pula, dia menurunkan kewaspadaannya. Dan itulah waktu yang ditunggu-tunggu Zoe. Lalu tiba-tiba Zoe muncul di depan Arios dengan menusukkan pedang kembarnya tepat di jantung Arios. Di lain cerita, Rimuru masih beradu pedang dengan Filwe. Sambil beradu pedang, Rimuru nggak lupa memprovokasi Filwe. Dan hal itu membuat Filwe sedikit kesal. Entah mengapa di saat itu gerakan pedang Filwe tiba-tiba melambat. Dan hal itu membuat serangan pedang Rimuru dapat mengenai tubuh Filwe. Namun anehnya, Filwe baik-baik saja, bahkan bisa dibilang gak lecet sedikit pun, meskipun terkena serangan Rimuru. Di situ Filwe berkata, sebagai tuan dari Diablo, kau benar-benar bajingan kecil yang sombong. Lain kali jika kita bertemu lagi, aku akan membuatmu putus asa. Ingat itu bajingan. Setelah mengatakan itu, Filwe mengajak Leon dan Jahil untuk balik. Sesuai awal rencana, saat Filwe mendapatkan Leon, maka misi telah selesai. Maka otomatis bisa dibilang Filwe telah berhasil menjalankan misinya. Awalnya Jahil menolak dan ingin menyelesaikan pertarungannya dengan Benimaru dulu. Di situ Jahil sudah mengalahkan Benimaru. Tinggal membunuh saja dan riwayat Benimaru sudah kelar. Namun Filwe tetap memaksa Jahil untuk mundur karena ini adalah perintah Michael. Mau nggak mau, Jahil pun mengikuti perintah Filwe untuk mundur. Dengan penuh luka, Benimaru masih punya tenaga untuk memprovokasi Jahil agar tidak kabur. Woi pengecut, kau kabur ah? Ucap Benimaru. Jahil membalas ucapan Benimaru. Sadarilah tempatmu cacing. Aku Jahil penyihir hebat, aku akan. Sebelum Jahil menyelesaikan ucapannya,
Filwe memberitahu Jahil agar tidak termakan emosi. Filwe mengatakan kepada Jahil, si Benimaru meskipun lemah, dia tetap tangan kanan Rimuru. Jadi jangan meremehkannya atau kau akan mati karena kebutuhanmu. Jahil menghela nafas dan menghentikan niatnya untuk membunuh Benimaru. Leon, Jahil, dan Filwe pun terbang menuju langit dan kabur dari tempat itu. Sedangkan Benimaru dan Rimuru hanya bisa termenung galau, mengetahui jika misinya menyelamatkan Leon telah gagal. Dan kini Leon sudah dibawa Filwe pergi. Sementara di cerita yang lain, setelah melarikan diri dari Rangga, Vega menuju tempat pertarungan antara Oria dan Kumara. Vega menonton pertarungan itu sambil menyembunyikan hawa kehadiran dirinya. Di situ Oria diajar habis-habisan oleh Kumara dengan ekornya. Dan saat serangan terakhir, Kumara membuat Oria terpental ke tempat Vega bersembunyi. Bagi Vega, wah enak nih makanan gratis. Vega sangat egois, tidak memiliki rasa persahabatan. Jika dia sedikit ngotak, harusnya dia bantu, bukan malah makan temennya. Emang gak jelas si Sumanto ini. Dengan menjilati bibirnya, Vega mulai melangkah menuju Oria. Melihat kehadiran Vega, Oria ngerasa senang karena bala bantuan telah tiba. Namun itu hanya pemikiran Oria saja. Jika hadirnya Vega adalah bala bantuan. Tiba-tiba, apa yang kau lakukan bajingan? Ucap Oria melihat Vega mulai memakan sedikit demi sedikit bagian tubuhnya. Tenang saja Oria, aku akan memakanmu dan membalaskan dendammu. Jadi pasrah saja dan berikan aku skill milikmu, ucap Vega. Oria mengancam Vega jika apa yang dilakukan Vega tidak akan pernah dimaafkan Michael. Tapi Vega malah tertawa. Bagi Vega, Michael tidak akan marah selagi dia juga memperoleh kekuatan yang luar biasa sebagai gantinya. Oria terus menjerit, dan terus menjerit. Tapi Vega tidak berhenti memakan Oria. Setelah memakan Oria, Vega merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang sangat luar biasa. Vega gembira dan ingin segera mencoba kekuatan barunya. Di situ penampilan Vega berubah drastis. Armor kelas mitos menutupi seluruh tubuhnya. Tombak Oria pun juga berubah menjadi berwarna merah darah. Tangan, kaki, lutut, dan sikunya muncul taring dan cakar binatang. Dan kini Vega si Sumanto telah berevolusi menjadi wujud yang lebih mengerikan.